Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, ini adalah cerita di bab 2 ini, di part 2 ini adalah dari tahun 45 sampai tahun 50 dan tahun 50 sampai tahun sekarang ya, kalau itu di part 3-nya. Dari orde parlementer, liberal, orde lama, orde baru, dan reformasi ya. Mungkin nanti kalau ada sampai ke sana. Saya lihat dulu untuk di YouTube-nya sudah absen semua. Apakah sudah mendengarkan yang part 3 uraiannya? Ini baru ada 2 pertanyaan di part 3 ya. Oke, saya akan mulai dari part 2 dulu. Ya, dari Muhammad Galih Paritia, ada? Ada Muhammad Galih yang mana? Ada, Pak. Mana? Saya, Muhammad Pak. Galih, terus Rini Nuraini. Yang mana? Rini. Iya, Pak. Ini Nuraini. Hadir. Indah Nurjana. Ada, Pak. Indah Nurjana. Yang mana? Indah. Ada, Pak. Coba lihat. Indah Nurjana yang mana? Coba buka speakernya Indah Nurjana. Ada, Pak, saya. Oh, itu. Asri Mugi Lestari. Asri Mugi Lestari. Ada? Hadir, Pak. Rizky Dewi Prasetyo. Hadir, Pak. Zahra Fadilah. Iya, Pak. Dan Rifki ya. Nurul Hadi Kuswara. Hadir, Pak. Oke, teman-teman semua. Ini apakah ada yang mulai dari... Saya akan baca dulu semuanya ya. Pertama dari Galih, bahwa Belanda berhasil mengalahkan Jepang di Perang Dunia Kedua dan Belanda berencana hendak kembali datang ke Indonesia. Pertanyaannya, apakah yang menyebabkan Belanda tak berhasil datang kembali? Siapa bilang yang tak berhasil? Itu datang Belanda itu. Setelah kita merdeka, menentukan nasib kita sendiri ya, karena harusnya kan secara hukum perang ketika 9 Agustus itu habis Nagasaki ya, dan tanggal 6-nya Hiroshima itu harusnya kita kembali lagi ke pangkuan Belanda atau sekutu yang mengalahkan Jepang. Kan yang dalam konsep perang itu yang menang adalah yang akan berkuasa. Jadi yang mengalahkan itu adalah yang nanti akan menguasai lagi gitu. Dulu kita pernah dijajah oleh Belanda. Sedangkan Belanda sendiri itu jajahan Prancis. Nah, Prancis pernah kalah oleh Inggris. Makanya dulu sempat kita itu dijajah oleh Inggris ya. Ketika Prancis kalah oleh Inggris gitu kan. Makanya ada Gubernur Jenderal Rafflesia dulu ya, Raffles. Karena kita dijajah oleh Inggris, setelah kalah lagi Inggris diserahkan lagi ke Belanda, ke Prancis gitu. Itulah kita kan kenapa kita dijajah oleh Jepang karena Jepang tahun 42 berhasil mengalahkan Belanda. Datang lagi diboncongi oleh Nika. Jadi setelah kita proklamasi baru aja kita bulan madu tapi datang Belanda ya. Jadi baru aja bulan madu mantan ngajak balikan gitu kan. Coba apa ya dalam pikiran Anda kan gitu. Itu kurang lebih cerita di bab ini ya. 5 tahun pertama adalah masa coba-coba ya, masa percobaan. Kita baru aja memproklamasikan kemerdekaan, mengesahkan undang-undang, mengesahkan Pancasila. Tetapi godaan datang ya, silih berganti dalam maupun luar ya. Mungkin yang paling berat adalah datangnya sang mantan ya. Makanya hati-hati kalau Anda mau punya mantan harus pilih-pilih dari sekarang. Baik-baik aja mantannya ya. Itu ya. Datang. Namun yang tidak berhasil adalah bahkan sampai tahun 60 Belanda nggak ganggu kan, sampai Papua itu kan masih tidak mau menyerahkan Papua. Ya, Belanda itu. Oke, dari siapa tadi itu? Dari berikutnya dari Rini Nuraini. Soekarno pernah mengatakan Undang-Undang 45 kilat, ya dibuat seminggu kan, 10 sampai 16 Juli. Karena dibentuk dalam waktu yang sangat singkat. Pertanyaan saya, apa alasan Soekarno mengambil keputusan tersebut? Bukan Soekarno yang mengambil waktu singkat itu, karena anggota
BPUPK itu banyak. Soekarno itu hanya salah satu penggali perumus Pancasila ya, pendiri bangsa, bukan satu-satunya. Justru kalau dengan seorang diri tidak mungkin selesai seminggu ya. Kalau seorang diri bekerjanya. Makanya dibuat tim perumus, tim ekonomi. Jadi ketika mau membuat batang tubuh Undang-Undang 45 itu orang-orang yang paham ekonomi ngebahas pasal-pasal ekonomi. Yang ngerti hukum pasti yang ngebahas masalah-masalah hukum dan lain-lainnya. Itulah kenapa bisa selesai itu kan. Kalau karir mah ya kayak tidak akan selesai ya kalau dengan seorang diri mah ya. Makanya jangan hidup sendiri ya. Karena sendiri itu sepi ya. Banyak godaan. Oke. Paham? Iya, Pak, baik. Mudah-mudahan tidak paham ya. Karena kalau paham buat apa kuliah, udah aja baca sendiri. Jadi saya itu mengajak Anda untuk baca supaya Anda tidak paham. Bukan supaya paham. Sekarang dari Jana. Anggota BPUPK kan ada yang berasal dari Belanda. Apa saat itu Belanda berencana kembali lagi? Enggak, itu beda ya. Beda urusan antara begini ya, antara darah dan ideologi ya. Itu beda urusannya. Orang Belanda itu tidak semuanya ingin menjajah. Ada mungkin darahnya Belanda tapi hatinya Indonesia. Ya. Seperti De Westdekker ya, banyak yang tidak setuju. Makanya yang kalau orang darahnya Belanda, hatinya Indonesia, dia yang menolak penjajahan. Sehingga dia bahkan mau menjadi orang Indonesia. Ya. Itulah ya, antara darah dan hati itu kadang-kadang tidak sama. Ya. Sebaliknya juga banyak mungkin kenapa kita lama dijajah gitu kan oleh Belanda, oleh penjajah, karena mungkin banyak darah-darah pribumi, darah-darah orang-orang lokal yang darahnya Indonesia tapi hatinya Belanda. Pengkhianat. Pro terhadap Belanda. Banyak. Mungkin banyak yang diuntungkan ya. Ketika dulu misalnya pemerintahan kolonialnya Belanda, terus dia diangkat menjadi pejabat di Belanda. Dia kan untung secara pribadi. Bukan ikut menindas rakyat kecil gitu kan. Banyak coba dalam film-film ya. Film-film zaman penjajahan. Banyak para pengkhianat. Jadi itu ya, jangan samakan ya. Aku dan dia. Tidak ya. Gitu ya. Jadi urusan masalah cinta itu bukan urusan darah ya, tapi urusan hati. Oke? Saya ingin bertanya Pak Asri. Saya juga ingin menjawab. Kenapa masih ada yang menganggap Indonesia belum merdeka? Enggak sih, itu mah cuma pendapat aja gitu kan. Tanggal 17 itu kan kita baru menyatakan merdeka. Lalu ngapain setelah merdeka coba? Punya apa kita dulu? Kan baru menyatakan saja. Dan yang menandatanganinya pun kan Soekarno-Hatta itu atas nama siapa? Coba, ada yang bisa atas nama siapa dulu Soekarno-Hatta menandatangani naskah proklamasi? Bangsa Indonesia. Atas nama bangsa Indonesia. Nah, itu kan belum ada negara Indonesia, ya. Asal bangsa Indonesia. Berarti karena negara itu harus syaratnya harus lengkap. Ada rakyatnya mana? Coba yang merdeka siapa rakyatnya? Jangan-jangan hanya ngaku aja merdeka. Kan belum disepakati yang mana rakyatnya, yang mana wilayahnya, yang mana pemerintahannya. Makanya yang harus Anda pahami, 17 Agustus itu adalah bukan akhir segalanya, tapi awal segalanya. Kita buka lembaran baru, ya, kita hapus cerita-cerita labu di masa lalu itu. Betapa pahitnya dijajah oleh Jepang, oleh Belanda. Makanya segera mungkin harus bentuk negara. Makanya ada rapat-rapat penting di setelah kemerdekaan 18 Agustus. Jadi jangan itu ya, mungkin harus Anda pahami. Makanya di tanggal 18 kita bahas dulu Pancasilanya, dasar negaranya, ada perubahan kan di PPKI ya gitu. Hasil Piagam Jakarta ada yang dirubah. Dan itulah musyawarah ya. Siapa sih yang mau menjadi yang mana aja wilayahnya kan harus jelas. Oh, jangan-jangan karena mentang-mentang di Jakarta, jangan-jangan yang hanya Jakarta yang merdeka.
Ternyata kan ada yang gabung, orang Bali ikut gabung, kan ikut rapat di PPKI, orang Maluku ikut. Itu kan ada yang berintegrasi dengan Indonesia, ada yang mau bergabung gitu. Siapa pemerintahannya? Diangkatlah Soekarno-Hatta menjadi wakil presiden dan presiden kan gitu. Kan itu yang dibahas. Jadi untuk perangkat-perangkatnya harus sabar ya. Kalau Anda misalnya baru ada nembak perempuan, langsung diajak kawin itu kan, langsung diajak ke KUA kan, itu nggak asik gitu kan. Itu kan terlalu terburu-buru. Makanya setelah menyatakan ya tunggu dulu beberapa hari ya, gitu kan, baru kita urus administrasi ya gitu. Itu ya kurang lebih seperti itu. Asri Mugi tadi ya, Rizky Dwi, mereka mengkaji ilmu agamanya, mengkaji ideologinya, pasti intoleran, tidak ada. Tapi kenapa Gus Salim sangat terkenal dengan ilmu agamanya, menyuruh perwakilan Maluku dan Bali untuk tidak setuju, silakan keluar. Maksudnya apa ini? Ketika mereka mengkaji ilmu agama, mengkaji ideologinya, pasti intoleran, tidak ada. Iya, betul. Emang harus jujur. Apa maunya Gus Salim? Ingin Islam kan? Memang apa salahnya coba kalau jujur? Saya cinta sama kamu, coba apakah harus berbohong? Dengan segala kesungguhan hati saya. Lalu umat Kristen tidak setuju, umat Timur tidak setuju. Karena itu dikatakan, tidak munafik. Yang kelompok nasionalis juga menolak. Itu kan nggak apa-apa, dikatakan aja. Makanya dalam proses musyawarah itu harus jujur orang itu ya. Kenapa dulu itu bisa mendirikan bangsa Indonesia? Karena setiap tokoh negara itu jenis kelaminnya. Ya. Kelamin ideologi maksudnya ya. Yang Islam ya jelas. Apa inginnya Islam ya? Ingin syariat Islam. Apa salahnya? Yang Kristen sama kan, ada partai Kristen. Apa salahnya kan? Lalu katakan. Apakah, makanya ini kan Anda belum selesai. Ini dari Rizky ya. Apakah itu adalah masalah setelah itu? Setelah Gus Salim mengatakan silakan keluar. Kan itu cuma dalam debat aja. Kan itu selesai, sehari mereka bisa akur lagi. Jadi dalam debat itu pasti ada titik panasnya kan gitu. Itu damai, itu kan jujur kan gitu. Makanya kalau Anda mau pandai dalam berdebat, berdiskusi itu jangan hanya bisa mengatakan saja. Itu juga Anda pandai mendengarkan orang lain dalam berbicara. Itulah mungkin salah satu yang berat ya. Kadang-kadang generasi sekarang tuh hanya bisa pada proses berbicara saja. Pas bagian mendengarkan tidak mau. Langsung dimatikan kan audionya waktu kemarin siapa? Puan Maharani kan waktu Omnibus Law itu kan itu. Jadi dia hanya bisa berbicara aja, tidak mau mendengar orang lain yang berbeda pendapat. Kalau dulu memang apa yang dikatakan dia jujur, apa inginnya biar jelas keinginannya. Islam kenapa sih ya ingin Islam, apa salahnya kan? Ngomong udah lama kok Islam di Indonesia, apa salahnya coba? Saat itu dia, ini kan sejarah ya, saya bukan mengatakan bohong, saya mengatakan sejarah. Memang benar gitu kan. Lalu umat yang timur yang non Islam bagaimana? Tidak setuju ya, nggak apa-apa. Musyawarahkan kan selesai misalnya musyawarah. Makanya itu prosesnya musyawarah bukan voting ya. Dan kalau dengan voting dengan demokrasi yang sekarang itu akan kalah umat non Islam. Karena kalau dihitung jumlahnya pasti lebih banyak umat Islam. Makanya tolong Anda pahami bahwa sekarang mungkin dibulak-balik seolah agama Islam yang intoleran. Ya, padahal itu sudah toleransi. Ya. Mengalah demi, karena hanya 2 orang yang interupsi itu ya, dari Bali dan dari Maluku. Tapi kan itu mau mengubah sila Pancasila itu, piagam Jakarta itu. Itu kan bentuk toleransi tertinggi. Karena dia itu mau berbicara jujur, kedua belah pihak walaupun beda pendapat, tapi juga mau mendengarkan. Karena dengan kejujuran coba ya. Kalau dengan sekarang mungkin orang kenapa tidak bisa move on, tidak bisa menerima pendapat karena tidak ada kejujuran dalam diri para tokoh-tokoh yang ada sekarang itu. Ya. Gak jelas jenis kelaminnya, gitu kan. Kalau kampanye maunya apa, setelah jadi kan beda kan gitu. Itu mungkin contohnya ya gitu. Ya sekarang akhirnya saling menyalahkan kan. Dan bagi umat Islam yang tidak setuju pada partai Islam, ya jangan pilih partai Islam, pilih partai nasionalis. Itu nggak ada paksaan. Lalu bagaimana dengan umat Islam yang punya partai Islam? Ya nggak apa-apa. Silakan aja bersaing, kan ada tempatnya, ada pemilu gitu. Jadi nggak usah saling menyalahkan. Makanya dulu para pendiri bangsa nggak debat sampai ke sana, sampai ke ranah pribadi. Mereka bertarung aja, idenya kan itu, bukan bertarung basic karakter orangnya. Nanti sampai tahun 55 Anda akan paham ya kenapa. Bahkan nanti ada komunisme yang bertarung di parlemen ya, selain kayak PPKI. Tapi kan mereka jujur semuanya gitu ya. Sehingga ketika dengan kejujuran mereka tidak menyerang karena pribadi. Sekarang kan orang yang jelek dari sekarang adalah
kerana pribadi yang dibawa-bawa kan gitu ya. Karena maunya mungkin para pejabat, tokoh-tokoh yang ada di bangsa sekarang hari ini maunya berita bagus saja kan, maunya hal-hal baik saja. Ketika hal negatif mungkin ketika ada hal-hal buruk, walaupun itu fakta dianggap itu hoax. Sehingga bingung kan gitu, mana yang benar yang mana yang salah. Apalagi kan sekarang media itu bukan lagi alat-alat kontrol penguasa ya. Kalau dulu kenapa sehat demokrasi? Karena media itu alat kontrol. Jadi ketika negara salah, bukan hanya ada oposisi partai politik atau ada rakyat, ada mahasiswa yang bergerak, tapi juga dibantu media. Kalau sekarang mau sehat bagaimana? Media sudah pro penguasa semua, anggota MPR semuanya juga pro pemerintah, jadi bingung gitu kan, mau kemana mengadu. Jadi itu ya, jadi kunci utama sukses Angkatan 45 adalah kejujuran, keterbukaan, dan toleransi. Apa pesannya ya? Bisa menerima pendapat, punya keterampilan khusus dalam berbicara, tapi juga baik juga dalam mendengarkan apa yang diinginkan oleh lawan politik. Itulah ada chemistry akhirnya kan itu, Islam dan nasionalis bersatu. Harusnya itu selesai itu kan. Sekarang kan orang masih itu yang dibahas itu. Oh kamu nggak boleh di sini, kamu ini intoleran, radikal. Kamu kapan lagi kalau gitu-gitu terus gitu. Harusnya kan lebih ke yang hal besar. Bagaimana sekarang cara memperbaiki ekonomi kan itu. Ayo kita bareng. Oke dari Rizky, dari Dwi, dari Zahra belum memiliki pemerintah tadi ya. Berarti negara Indonesia secara sistematis belum terbentuk saat itu belum ya. Makanya harus segera bentuk. Makanya di 18 Agustus kan tidak menunggu lagi waktu. Sehari setelah nyatakan cinta, segera bawa ke pelaminan gitu kan. Urus surat-suratnya gitu kan itu. Membahas tentang kembalinya Belanda. Nah ini sang mantan ya yang ngajak balikan. Siapa di sini? Saya mau tanya nih, ada yang hari ini ulang tahun? Ada yang hari ini sedang bahagia, cuma sedang bahagia aja lah. Karena mimpi ketemu dengan saya misalkan malam-malamnya. Sehingga merasa berbunga-bunga. Oke, El Sadi Pasaribu. Ya Pak, hadir. Ya. Kalau seandainya, saya mau tanya, kamu di mana sekarang tinggal? Di Bekasi? Di Tasik? Oh, bukan Pak, saya di Medan Pak. Belum tahu Tasik ya? Belum Medan, Pak. Medan gimana cuacanya? Dingin, panas sekarang? Musim hujan, musim kemarau? Di Musim Medan? hujan Pak. Musim hujan, oke. Saya mau tanya, kalau seandainya kamu punya mantan, ini maaf ya, saya tanya aja. Ajak balikan, tapi kamu udah punya yang lain, apa yang akan kamu lakukan? Tolak Pak. Ditolak. Oke, terima kasih jawabannya. Sekarang yang lainnya. Siap-siap nih untuk saya rolling untuk bertanya. Happy birthday. Ulang tahun. Nadira nih. Ini kayaknya yang sedang galau ya. Nadira. Ya Pak. Kapan kamu terakhir ingat mantan? Tahun kemarin. Terus pertanyaan kedua, kapan terakhir kamu ingat lupa sama saya? Lupa. Ya, kapan kamu terakhir lupa sama saya? Nggak lupa sama Bapak. Jadi kamu tidak pernah melupakan saya gitu. Oke. Elisa Nurhayati. Coba apa jawaban kamu? Jangan saya nih, beda lagi pertanyaannya. Kalau kamu sudah punya yang lain terus ngajak balikan mantan gimana? Ditolak Pak. Ditolak. Nah ini laki-laki nih. Oh laki-laki bagaimana nih? Pernah dari kaum bapak-bapak. Nur Mahmudi, Nur Muhammad apa jawabannya? Saya Pak, Ya. ditolak Pak. Ya. Jadi memang kisah kenapa kita ini tidak bisa berpancasila di era-era 45 sampai 50 karena memang gangguan terberatnya adalah kedatangan Belanda ya gitu. Karena Belanda masih merasa memiliki Indonesia. Ya akibat tadi yang mengalahkan Jepang kan gue ya, temen gue itu si Amrik gitu kan. Kenapa lu tiba-tiba Indonesia udah punya yang lain gitu kan? Lu mengkhianati aku kata Belanda itu ya. Belum aku sentuh lagi kamu udah berkhianat. Itu makanya
muncullah gap ya dengan Belanda. Ya. Coba tidak sakit hati bagaimana Belanda ya, sebagai negara yang telah ratusan tahun menjajah kita, tiba-tiba di tahun 42 harus kocar-kacir oleh Jepang. Jepang 3 tahun menjajah, belum juga ini kan akhirnya Jepang kalah kan gitu. Tiba-tiba yang mengalahkannya juga mereka sendiri, tapi akhirnya kitanya tak lagi kembali lagi ke Belanda gitu. Jadi memang sudah 2 kali mungkin ya dalam waktu, jadi mungkin sudah sakit dalamnya itu 2 kali gitu kan, sudah semakin ini. Makanya ketika kita merdeka mengganggu kan, kalau mantan ditolak misalnya langsung ngeganggu kan ya, bikin gosip-gosip gitu kan. Makanya kita dulu diganggu oleh Belanda itu dengan gosip-gosip Belanda ke dunia luar. Misalnya, oh Indonesia merdeka karena hadiah Jepang. Sehingga kalau kita mau punya pengakuan dari luar itu dipersulit oleh Belanda. Sehingga kelemahan dari Undang-Undang Dasar pun Pancasila ditemukan oleh Belanda ya. Kita dianggap negara anti demokrasi katanya. Muncullah maklumat wakil presiden itu yang mengubah bentuk pemerintahan dari presidensil ke parlementer oleh Hatta ya. Agar apa? Agar kita dicap negara demokrasi dan bisa mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Butuh pengakuan itu ya. Butuh nggak pengakuan? Anda sebagai manusia butuh pengakuan nggak? Ya. Ya. Butuh, Pak. Masa Anda sudah menikah misalnya, tapi saudara Anda tidak mengakui, tetangga tidak mengakui, kan harus diakui. Jangan kan menikah, baru aja jadian sudah pasang profil bareng gitu kan ya. Jadi itu ya, jadi Anda harus paham itu ya. Akhirnya kita kurma udah ditolak, sok sia gelut, menjak gelut lagi kan akhirnya kita perang ya, ada agresi militer Belanda 1-2. Dan memang puncak-puncaknya ya berkuasa. Nah, setelah Jepang, Belanda, lakukan Inggris. Apakah ada perjanjian pembagian kekuasaan atau faktor lain? Apa sih ini maksudnya? Kenapa yang kembali berkuasa Indonesia setelah Jepang itu Belanda, bukan Inggris? Ya, Belanda Inggris itu sekutu ya. Mau Inggris, mau Belanda, mau Amerika, mereka adalah sekutu. Satu irama, gitu kan? Makanya yang pada masa agresi militer itu yang datang bukan hanya tentara Belanda, tapi tentara Amerika, tentara Inggris, karena saling membantu. Karena mitra koalisinya dirempung kita itu ya. Tapi yang pasti pelaku utamanya yang ingin kembali lagi ya pasti Belanda kan. Belanda yang cinta matinya kan Belanda. Cuma dibantu oleh temannya ya gitu kan. Jadi kalau misalnya mantan Anda terlalu lemah dalam merebut lagi Anda, minta bantuan orang lain gitu. Teman-temannya di backing gitu kan. Yang satu mau bikin spanduk gosip di WA, yang satu mau bikin gosip di Facebook. Itulah cara-cara Belanda kan gitu ya. Jadi untuk mengganggu rumah tangga kita gitu kan. Memang ujian pertama adalah dalam rumah tangga ada 5 tahun ya. Sama halnya dengan Indonesia saat itu. Jadi 5 tahun pertama terutama ya tadi kedatangan lagi Belanda. Sampai kita muncul berbagai perjanjian-perjanjian ya yang akhirnya itu mempersempit wilayah Indonesia yang awalnya Sabang sampai ya luas lah. Pada hasil perjanjian Renville ya akibat ulah Perdana Menteri Amir Saripudin yang dari PKI itu, dari PSI, dari Partai Komunis ya yang nanti berkoalisi dengan Musso itu mempersempit wilayah Indonesia. Hanya diakui 3 provinsi ya, 3 wilayah, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Madura. Sehingga memang sakit hati kan Musso, siapa sih Amir itu dipecat oleh Soekarno karena gagal berdiplomasi dan dia berontak dengan Musso berkumpul di Madiun ya, berkomplot. Dan Kartosuwiryo juga yang merupakan pasukan Siliwangi ya, pasukan Unsil mungkin dari Jawa Barat, harus hijrah kan karena risiko dari perjanjian Renville itu tentara yang di Jawa Barat itu karena Jabar bukan RI ya, karena negara Pasundan yang di mana memang tentara Siliwangi yang di Jawa Barat harus hijrah ke Jogja karena Jogja adalah RI-nya gitu. Nah, pasukan Siliwangi yang dipimpin oleh Kartosuwiryo tidak setuju, kenapa harus lemah, tunduk pada Belanda. Itulah kenapa alasan DITI memberontak. Gitu. Lebih rasional sebenarnya alasan DITI memberontak ya. Karena tidak setuju dengan sikap pemerintah yang lemah terhadap Belanda. Itulah ada perang segitiga ya saat itu. Antara DITI, Indonesia, dan Belanda. Belanda juga harus melawan kedua-duanya. Soekarno juga harus melawan DITI, harus melawan Belanda. Jadi segitiga. Itu seru sekali ya dulu perang di DITI. Walaupun akhirnya yang menang adalah Soekarno ya. Karena dianggap tidak kompak lah. Walaupun alasan Kartosuwiryo itu lebih rasional ya dibandingkan dengan alasan PKI Madiun.
Itulah kenapa kita setahun setelah itu kita menjadi RIS ya. Dan dengan berubahnya RIS berarti udah nggak berlaku lagi Undang-Undang 45. Nggak berlaku lagi Pancasila yang capek-capek diperdebatkan di sidang PPKI yang telah disiapkan di BPUPK. Makanya sia-sia. Karena itulah jahatnya Belanda ya kayak gitu. Karena sebagai mantan terindahnya mungkin kita itu dianggapnya gitu ya. Mau dikatakan apa lagi, kita tak akan pernah satu. Udah, si nangis kalian dibawain lagu mantan terindah. Jadi ngeyel ya gitu. Akhirnya ada konversi Beja Bundar ya, dan tetap Belanda pada pendiriannya banyak hal yang merugikan Indonesia karena dan RIS memang tidak negara yang bukan harapan Indonesia ya. Karena RIS adalah negara buatan Belanda, boneka Belanda. Dan kita setelah KMB konversi Beja Bundar di tahun 50 bulan Agustus kembali lagi ke NKRI ya. Ke negara kesatuan. Tetapi uniknya ya, undang-undang yang dilaksanakan di undang-undang yang berlaku di sana bukan undang-undang dasar 45, tapi undang-undang RIS. Yang di mana undang-undang dasar sementara UUD 50 itu ya, yang isinya masih bernuansa demokrasi parlementer yang jauh beda dengan 45. Ya. Jadi mungkin yang nanti masuk ke 43 ya ini dari ini. Nah, dari Zahra ini juga ada ya, bertanya lagi. Mana Zahra? Di 43. Saya, Pak. Terus juga ada Ivan dan juga ada Rini ya. Nah, di Undang-Undang RIS, di UUD 50 kan namanya juga S ya. S itu apa sih S itu? S? Terikat, Pak. Ya? UUDS apa S-nya? Sementara. Sementara ya. Sementara. Jadi undang-undang dasar yang pakai S ya. Jadi mungkin dingin kan biasa tidak akan lama ya kalau dingin itu. Makanya kalau Nadira Sapakul kalau tanpa S itu Nadira Afa gitu ya. Terus siapa lagi nih? Muhammad Fajar Prasetyo kalau tanpa S, Muhammad Fajar Praetyo. Nah, karena itu sementara, kalau kita bagaimana sih? Apa sih mana sementara itu? Saya cintailah aku untuk sementara saja misalnya. Apa sih maksudnya? Kita tidak berharap banyak, hanya mungkin sehari 2 hari. Kan kalau sudah cinta biasanya tidak bisa sementara ya, harus lama biasanya. Kalau benar sama cintanya. Jadi harus diganti ya. Jadi kita masih menggunakan undang-undang dasar sementara karena masih coba-coba kan. Karena banyak keinginan di undang-undang di masa sebelumnya. Nah, di era 50 sampai 59 mana? Mau jauh-jauh atau kabur? Oh, awas ya kabur. Ya. Jadi kita harus mengganti undang-undang yang baru ya. Harus karena kan sementara harusnya yang baru gitu, yang definitif. Makanya direncanakanlah pemilu dan kita bisa melaksanakan pemilu 5 tahun kemudian di tahun 55. Itu pemilu pertama di Indonesia ya. Dengan alasan kenapa perlu pemilu untuk mengganti undang-undang dasar yang sementara itu. Biar pasti inginnya kita ini apa sih negara kita ini. Itu kan. Saya juga heran kok kenapa tidak mau kembali lagi ke yang lama ya, ke 45, UUD 45. Tapi itulah sejarah ya. Saat itu generasi yang 50 ingin mencoba lagi kita maunya apa sih? Dan akhirnya singkat cerita kita bisa pemilu di 55. Memang gambaran tahun 50 sampai 59 ini kan era demokrasi liberal ya. Sama dengan zaman sekarang lah. Banyak partai politik, banyak hoax ya, banyak kegaduhan. Sama lah, mungkin kalau dulu memang masih murni medianya, tidak banyak media, paling media cetak, koran, majalah kayak gitu. Kalau sekarang kan ada medsos, ada apa ya. Jadi sudah biasa lah kondisi yang kita hari ini yang GZ ini memang sudah terulang dulu ya, mengulang zaman 50 sampai 59. Jadi banyak sekali kegaduhan. Banyak orang ngomong, banyak orang berpendapat gitu kan, dan dengan berbagai cara. Dan pemilu 55 ini memang akhirnya
karena liberal ya, dalam era liberal banyak sekali yang terjadi di sana itu. Banyak partai yang ikut dan banyak juga ideologi. Nah, ini mungkin saya akan menampilkan screen ya, screen share dari Pemilu 55. Yang nanti akan melahirkan anggota MPR atau konstituante yang bertugas untuk membuat UUD yang baru. Bisa dilihat nggak ini? Bisa terlihat belum? Bisa Belum terlihat? ada, Pak. Belum, Pak. Emang belum saya share, mau terlihat bagaimana kalian masukannya. Sabar tuh. Ada apa? Ada. Nah inilah ya, banyak partai politik ini yang ikut. Nah ini yang pertama sih untuk memilih konstituante ya, memilih anggota MPR yang membuat UUD yang baru. Kemudian ini surat suaranya, jadi hanya dulu untuk pemilu nggak ribet, hanya memilih gambar partai ya. Ini adalah, ini cara gambar-gambar waktu kampanye ya, ini ada Masyumi, ada PNI, ada PSII, ada Partai Kristen, ini kan banyak ya, partai, sangat banyak partai ini. Ada partai juga nanti ada PKI ya ini, ada NU. Ini hasilnya. Ini jadi kalau Anda sekarang sering mendengar istilah-istilah cebong kampret ya, terus kadal gurun, Islam itu sama dengan onta, itu sama-sama cerita ketika dulu PKI konflik dengan Masyumi di Pemilu 55 ya. Jadi saling seru lah ya, saling menghujat lah dalam tanda kutip ya. Tapi dulu memang orangnya nggak baperan ya, nggak tersinggung cara masuk ke hati. Bahkan ini juga menganggap bahwa PKI itu kafir, ini kata Masyumi, dibalas ya. Saling ini isu-isu agama itu sudah biasa. Ya. Makanya dalam demokrasi yang sekarang yang bebas yang kita alami hari ini, harus siap dengan segalanya kan gitu ya. Jadi harus mau juga dikritik, jangan hanya siap dipuji saja. Terutama pemerintah penguasa. Hasilnya coba ini, Anda pasti kaget ya. Ini PNI 8 juta, Masyumi hampir 8 juta, tapi sama jumlah kursinya. Ini partai Islam ya, NU partai Islam juga, tapi beda dengan Masyumi, 45, dan PKI ini yang keempat, 39 kursi. Ini yang lainnya di bawah 1 juta dan hanya 8 kursi ke bawah ya. Oke, itu kurang lebih ya. Jadi gambaran dari adanya Pemilu 55 hasilnya adalah untuk memperdebatkan lagi konsep negara ya, yang mungkin sudah dilakukan di sidang-sidang BPUPK maupun PPKI. Tapi ya sejarah kita akhirnya mengulang peristiwa yang sama. Tetapi memang selama 3 tahun konstituante ya, terpilih di tahun 56, dilantik dan bekerja di tahun 56 sampai 59, mereka kan boro-boro bisa membuat UUD yang baru. Malah terjebak lagi terhadap politik identitas dalam tanda kutip ya, atau hanya memilih tidak sampai ke tahapan pembahasan UUD-nya, baru pada tahapan rumusan dasarnya, yaitu memilih satu di antara 2 pilihan, aku atau dia. Coba, hei perempuan, mau pilih saya atau dia? Mau pilih saya atau Peki Prasetyo? Mau pilih saya atau Ariel Noah? Jadi memang anggota konstituante itu ya hanya memilih, bayangkan sidang dari pagi sampai sore. Selama 3 tahun lagi. Hanya memilih aja, hei kita mau apa nih, negara Islam atau mau Pancasila? Beres, rapat. Besok rapat lagi. Itu lagi yang dipilih. Tapi kan hasil, coba mau ngapain ya? 3 tahun mau cuma milih itu. Ya, karena kenapa? Karena mereka terjebak dalam politik ya. Mereka hanya ada perdebatan. Hei kamu PKI mau apa sih negara? Wah mereka berpidato ya di anggota MPR itu. Kalau negara ini komunis maka wah akan apa? Masyumi juga pidato. Kalau ini Islam sebagai kelompok yang mayoritas, jadi semuanya menawarkan lagi konsep-konsepnya. Sampai panas ya gitu akhirnya. Tapi mereka ya pada tataran intelektual ya, memang orang-orangnya hebat-hebat. Tetapi pada akhirnya tak muncul kata musyawarah, mufakat ya. Kalau Anda lihat di tahun 45 di tanggal 22 Juni kan itu Piagam Jakarta kan hanya 1 hari merumuskan 5 sila. Selesai ya. Semua orang menandatangani. Di PPKI kan sehari selesai menghapus Piagam Jakarta tanpa pertumpahan darah ya, tanpa ada konflik dengan musyawarah. Kalau itu di tahun 55 sampai 59 itu dengan berdebat tapi tidak ada musyawarah mufakat. Oke lah, kalau tidak mencapai kata mufakat, coba kita voting. Nah, voting dalam demokrasi Pancasila adalah jalan terakhir ya.
Jadi kalau Anda mau punya keputusan kelas bersama, jangan di voting langsung, tapi musyawarah dulu. Kalau sudah mentok musyawarah, baru voting. Pilih suara terbanyak. Di voting lah ya, apakah partai-partai itu mau Islam atau mau Pancasila. Mas Yumi walaupun satu partai Islam, dan hanya dia yang memperjuangkan Islam, ternyata tidak kalah oleh 4 partai besar lainnya, oleh 3 partai besar lainnya. Sehingga antara Islam dan Pancasila di sidang konstituan tak ada yang menang. Coba. Tidak ada kata musyawarah, tidak ada kata menang di votingnya. Nggak ada keputusan kan akhirnya bingung. Coba. Padahal itu yang hadir adalah anggota dewan yang terhormat, anggota MPR. Anda coba buka bukunya, Dekret Presiden. Yang sudah ada bukunya, coba maaf ya. Bantu saya. Apa itu dekret? Pengertiannya. Coba yang bisa bantu baca saya kasih balon. Saya kasih sebuah lagu lah, 1 lirik, 1 kata. Siapa yang mau baca? Yang sudah ada bukunya ya, karena kan saya pasti ada yang belum nyampe ya, ada yang belum masih bermasalah. Siapa coba tuh? Oh jangan pura-pura malu lah. Jangan pura-pura tegang sama saya, biasanya Anda dengan saya ini. Atau yang udah hafal nggak perlu baca, coba yang Anda kan mungkin sudah tahu semuanya juga ya. Jangan pura-pura nggak tahu juga nih. Siapa? Udah, coba aduh, masa nggak mau yang coba baca aja? Dekret adalah tindakan sepihak. Coba nama, alamat, nomor HP, nomor sepatu. Nama Indah Nurjanah NPM 203-403-041. Apa itu dekret? Dekret adalah tindakan sepihak penguasa. Tindakan sepihak penguasa. Terus berikutnya momentumnya. Momentumnya Karena negara dalam keadaan baik. Oke, udah dulu sampai situ ya. Jadi ketika anggota MPR tak bisa bermusyawarah, bahkan di voting pun tidak ada keputusan, berarti itu negara sedang keadaan kekok, bahaya ya. Sama bahaya. Coba Anda lihat tadi pemilih Mas Yumi 8 juta ya kurang lebih. Pemilih NU 6 juta, pemilih PKI 6 juta, pemilih PNI 8 juta. Dan saya yakin yang memilih partai di tahun 55 adalah mereka pemilih murni ya. Kalau sekarang saya tidak yakin di pemilu sekarang, di demokrasi liberal di daerah sekarang itu, kalau orang milih partai maupun milih presiden itu benar-benar rasional ya. Karena mungkin tergoda oleh uang ya, oleh money politik, atau terbawa arus oleh media, dibohongi oleh pencitraan media misalnya kalau sekarang. Kalau dulu saya yakin mereka adalah kalau semuanya pilih pemilihan rasional. Karena belum ada media kan zaman dulu. Belum ada media yang mempengaruhi publik, belum ada juga uang yang bisa untuk money politik. Sehingga pemilu dulu itu memang benar-benar datang ke masyarakat untuk nawarin ide-idenya. Sehingga yang milih PKI itu saya yakin banyak tuh, dan yakin mereka tuh benar-benar PKI gitu, yang milih PKI gitu. Tapi kan ketika mereka yang konflik masih di tingkat atas coba, masih mending kan? Ketika Nasir dan Aidit yang beda sangat panas kan, mereka dari Islam, dari PKI, mereka hanya di panggung politik debatnya. Konfliknya konflik intelektual, karena mereka semuanya orang-orang berpendidikan. Coba kalau itu seandainya sudah terjun ke masyarakat, des maksudnya. Walaupun nanti akhirnya akan muncul jadi di 60-an, tapi kan saat itu tidak terjadi. Daripada konflik duluan, akhirnya Soekarno dengan tangan besinya buatlah keputusan yang sepihak dengan alasan negara sedang keadaan bahaya. Lalu apa isinya coba? Diktumnya. Coba yang laki-laki yang ada buku bantu. Yang belum ada buku bantu dengan doa saja dulu. Coba apakah saya harus tanya lagi mana yang punya mantan indah? Muhammad, apa isi dekret presiden? Apa isinya? Jadi enggak? Muhammad Fajar, bisa dengar nggak?
Bisa, Pak. Apa isinya? Isi dekret presiden. Ya. Ya, Pak. Coba yang lainnya mulai buka. Isi dekret presiden. Satu. Satu, dibubarkannya konstituante. Konstituante. Ya, Pak. Terus yang kedua. Kedua, diberlakukannya kembali UUD 1945. Terus yang ketiga. Tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Segera bentuk DPRS dan MPRS ya, ada kan itu? Itu yang keempat, Pak. Oke, itu yang ketiga, yang keempat. Maksudnya kembalinya Undang-Undang 45 yang asli itu berarti tidak berlaku lagi UUD 50, itu maksudnya itu. Oke, Adinda, coba ulangi. Belum ada bukunya, Pak. Oh, tapi kedengar nggak tadi dari Pajar? Kedengeran. Satu apa? Jadi mengembalikan lagi Undang-Undang Dasar yang asli ya ke Undang-Undang 45. Dan tak berlaku lagi, berarti kalau dikembalikan tak berlaku lagi UUD 50. Itu secara paksa oleh Soekarno. Karena apa? Negara sedang keadaan bahaya ya. Itu adalah keputusan yang inkonstitusional. Yang ke satu apa coba tadi? Restu coba, Restu Maulana. Bisa dengar? Yang pertama apa tadi? Sebelum membubarkan konstituante, sebelum berlaku lagi UUD 45 apa? Yang pertama apa? Apa, Pak? Yang pertama tadi apa isinya? Isi dekret. Saya kurang ini Pak, nggak jelas Pak, lagi ngesang wifi-nya. Oke, jadi itu ya. Ya Pak, maaf Pak. Nah, terus kemudian yang ketiga, bentuk. Jadi sebenarnya Soekarno itu marah ya terhadap anggota konstituante. Marah karena wakil rakyat gagal membuat keputusan berapa lama 3 tahun. Makanya memanggil semua fraksi, hei kamu PKI, kamu NU, kamu PNI, kamu Masyumi, kenapa kamu tidak bernegara? Kamu tidak seorang negarawan. Kamu hanyalah politisi yang mementingkan kepentingan golongan dan politiknya. Masa membuat undang-undang dasar tapi hanya untuk kepentingan pribadinya, golongannya, tidak berpikir untuk negara. Kenapa ya? Mereka kan tidak bersepakat, gitu kan? Tidak bermufakat. Itu yang membuat Soekarno marah. Itulah kenapa dalam negara keadaan seperti zaman dulu memang butuh pemimpin yang seperti Soekarno ya, yang memang bisa mengendalikan keadaan. Walaupun itu melanggar aturan yang ada sepihak, tapi itu penting. Sehingga muncullah pilihan Soekarno, bagaimana kalau kita kembali lagi ke Undang-Undang 45, ke Pancasila yang asli. Setuju tidak? Nah, semua fraksi menjawab ya, ditanya oleh Soekarno. Kamu PNI setuju nggak? Setuju. PKI setuju. NU setuju. Mas Yumi setuju tidak? Kamu kan ini yang Islam nih. Tidak, kata Mas Yumi. Kenapa tidak? Apa alasannya kata Soekarno? Kenapa tidak? Karena yang lain udah bersepakat. Katanya minta syarat. Apa syaratnya kata Soekarno? Nah, maka dari kata, coba yang terakhir ini, konsideran. Konsideran. Tadi, coba Pajar lanjutkan. Konsiderannya apa? Konsideran. Dari dekret. Saya kurang tahu Pak, saya belum dapat bukunya. Makanya saya tanya yang udah ada buku. Siapa tadi? Sambil baca gitu, biar bantu teman-temannya. Coba baca halaman bab dekret presiden. Saya Pak. Siapa? Raden. Raden Putri, NPM. Apa konsiderannya? Konsiderannya, Piagam Jakarta atau Syariat Islam menjiwai Undang-Undang Dasar 1945. Dasar hukumnya yakni darurat subjektif. Ya, jadi dasar hukum dan konsiderannya. Itulah yang saya katakan teman-teman semua. Kalau Anda ingin paham Pancasila tanpa ada dusta di antara kita ya, dengan kejujuran sejarah dan kejujuran makna, maka pahami satu-satu ya. 1 Juni ya. Tentang proses pidato Soekarno berarti ya. 1 Juni. Yang kedua pahami 22 Juni Piagam Jakarta. Yang ketiga pahami PPKI 18 Agustus dan yang keempat adalah pahami dekret presiden 5 Juli 59. Itulah ya rumusan Pancasila yang sesuai dengan keputusan negara yang sah. Apa sih maknanya Piagam Jakarta itu? Berarti agama apapun itu tidak lagi bertentangan dengan Pancasila gitu. Cuma itu sih inginnya Islam itu cuma itu. Jadi
Ketika umat Islam ingin mendirikan ekonomi syariah, mudah. Ya. Ketika umat Islam ingin menerapkan hukum Islam, itu silahkan. Dan sama, coba di Bali kan juga sering saya bilang ya, di Bali itu ada syariat Hindu kan, kalau hari-hari raya besar di Bali kan diliburkan. Bahkan di Papua ada kota Injil dan sebagainya. Itulah Pancasila maksudnya. Artinya bahwa jangankan untuk umat Islam, untuk umat agama lain pun dijamin. Itulah makna terbesar dari Pancasila yang sah ya. Walaupun tadi akhirnya setelah dekret presiden kan kita berubah zaman ya. Zaman sejarah berubah menjadi bukan lagi orde demokrasi liberal, tapi menjadi era apa itu? Orde lama atau demokrasi terpimpin ya. Nah, Soekarno dengan tangan besinya itu berhasil mengembalikan lagi Pancasila dan UUD 45. Tetapi Soekarno tidak melaksanakannya ya. Karena yang diterapkan di Orde Lama adalah Nasakom. Dari Ivan ini ya. Dari siapa nih yang 43? Pada menit dari Rini dulu. Rini mana Rini? Ini kelas C kan betul? Ini Soekarno tidak abadi kekuasaannya karena salah satu faktor penyebabnya adalah kedekatannya dengan komunis. Betul? Saya bertanya, apa sebab akibat kedekatannya dengan Bung Karno dengan komunis? Ya kan, dari Ivan mah dia seorang sosialis. Bapak bilang PSI tidak sebanyak PKI, betul kan? Hasil pemilu kan PSI hanya sedikit tadi ya, hanya ke-8 kalau nggak salah. PKI itu ke-4 dan pemilih PSI itu sedikit. Tapi orangnya hebat-hebat gitu kan. Walaupun cuma 8 orang yang di anggota parlemen, tapi orangnya hebat-hebat. Coba Sultan Syahrir. Ingat ya, Perdana Menteri pertama di Indonesia adalah Sultan Syahrir. Tahun 46 itu yang tadi saya ceritakan. Itu tokoh PSI. Saat dia menjadi Perdana Menteri dalam usia berapa tahun tuh? 29 tahun. Ya. Sudah menjadi kepala pemerintahan. Di bawah presiden kan kepala negara. Tapi hebat. Pertanyaan saya, anggota PSI yang bangsa Indonesia selain Soekarno. Soekarno itu bukan PSI, Soekarno PNI ya. Kalau Soekarno itu. Nah, terus ini dari Jahrama tadi ya, menjadi konstitusi, apa alasan golongan saat itu untuk melakukan perubahan tersebut tadi? Karena masa coba-coba ya. Jadi tadi upaya mencoba untuk mengubah lagi dasar negara itu diupayakan di pemilu 55, tapi kan gagal. Gagal karena Dewan Konstituantenya tidak berhasil ya. Apakah ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Dasar? Betul, bukan ketidakpuasan, kan diganti total ya. Pada saat RIS kita total mengganti UUDS menjadi RIS, bukan lagi UUD 45. Ketika kita UUDS pun total mengganti. Jadi memang dulu belum ada, dan baru lagi disahkan oleh Soekarno, dikembalikan lagi di dekret presiden tadi yang tadi saya baru bicarakan. Jika iya, bukanlah dengan amandemen sudah cukup ya betul, tapi kan itu namanya juga bukan kitab suci ya. Namanya juga bukan kitab suci. Bisa diganti kapanpun maunya manusia kan gitu. Ada undang-undang dasar namanya juga. Kenapa dulu sampai total mengganti, bukan hanya mengamandemen di tahun 49 dan 50? Tadi saya bilang itu adalah campur tangan dari sang mantan tadi yang jahat itu gitu kan. Makanya Anda harus hati-hati sekali lagi ya kalau pilih mantan. Ya. Oke, jadi itu di RIS. Terus tadi kenapa nih Soekarno di era Orde Lama memang di era kelemahan Soekarno sebagai manusia ya, bukan sebagai presiden, bukan seorang the founding father, bukan seorang proklamator, tapi di sana sebagai seorang manusia. Cung di sini yang manusia, nggak Cung? Cung manusia. Semuanya manusia nggak Cung atau ngaku? Masa? Kalau mau ya. Oke, kalau manusia saya mau tanya. Dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Anda punya nafsu? Jawab. Ya. Apa? Punya keinginan? Punya. Punya hasrat? Ya. Punya ambisi? Jelas. Itulah manusia. Jadi jangan berharap kepada manusia itu untuk puas ya, untuk selalu sempurna.
Dulu kita melihat Soekarno sempurna di tahun 45 ya, di tahun 50 hebat. Tapi kan manusia Soekarno itu ya, jangan berharap untuk sempurna. Anda jangan berharap saya ini akan baik ke Anda ya. Dosen itu akan galak terus, akan baik terus karena saya juga manusia. Saya juga bisa menangis, bisa tertawa kan. Gitu. Jadi kalau Anda ingin tenang hidup jangan berharap ke makhluk, tapi berharaplah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, pada Allah Subhanahu wa taala kalau umat Islam. Baru Anda tenang hidup. Ya. Apalagi ke pejabat ya. Jangan berharap Anda total mudah-mudahan pejabat akan sesuai janji kampanyenya. Jangan ya. Pejabat juga makhluk, bukan Tuhan. Ya. Kalau Anda ingin lebih tenang hidup ya, segeralah akhiri hidup Anda itu kan. Di surga itu lebih tenang ya hidup. Itu ya. Jadi Soekarno juga manusia. Akhirnya dia sama ya ingin menjadi berkuasa selamanya kan nafsu. Makanya ini sebagai manusia hati-hati dengan 3 hal ya. Bagi laki-laki nih ada 3 hal yang harus diwaspadai. Yang pertama adalah harta, tidak akan puas dengan harta. Yang kedua adalah tahta, kekuasaan kan tadi Soekarno ingin seumur hidup. Dan yang ketiga adalah Pevita atau Raisa atau Nadira Safa ya, sini atau Ira Melani. Tapi untuk perempuan juga ada 3, hati-hati ya. Harta, tahta, dan Adisa Putra. Itu hati-hati godaan Anda ya. Karena ya bayangkan Soekarno kan bisa melebihi dari syariat Islam ya poligaminya. Tiap perempuan dia nikahi kan yang dia sukai. Jadi itu kan manusia di sana ya. Tapi kan walaupun Soekarno di era Orde Lama itu banyak kelemahannya sebagai manusia, banyak mungkin kekisruhannya, tetapi jasa Soekarno mungkin yang hanya negatifnya di era Orde Lama 60 sampai 66 ya. Tapi lihat positifnya. Dari usia dia belasan tahun ya, kalian mungkin masih menggemar Caribel ya, Smash, Super Junior gitu kan. Soekarno di era ABG dia sudah berpikiran negara ya. Rakyat, bagaimana supaya kita merdeka, coba. Jarang kan anak muda yang berpikir tentang negara di usia belasan tahun. Soekarno kan dari dia SMP sudah berpikir negara. Sampai dia menjadi proklamator dan sebagainya. Jadi banyak positif sehingga sejarah menutup aib Soekarno ya gitu di era Orde Lama. Walaupun memang betul faktanya Orde Lama memang masa kegelapan dalam Soekarno ya. Terutama memang ada kedekatannya dengan komunis ya. Bahkan di era Orde Lama itu memang katanya yang apakah Orde Baru yang ketat, tidak ya. Orde Lama jauh lebih ketat. Makanya kalau misalnya dalam hal kan dia sangat ini ya, dekat ke PKI dan sangat anti Amerika, dekat ke komunis dan sangat anti liberal Inggris. Bukan hanya politiknya ya, sampai ke budayanya dia benci budaya Inggris, benci budaya Amerika. Ya. Jadi ketika dulu di dunia sedang heboh-hebohnya viral ataupun trendingnya pop, rock and roll ya di tahun 60-an itu ada Elvis Presley, ada apa? The Beatles, itu kan musik kata Soekarno itu penjajahan budaya ya. Itu musik ngak-ngikuk, merusak mental bangsa. Makanya kalau ada anak muda yang membawakan lagu-lagu Beatles, Presley itu akan dihukum. Bahkan grup band yang paling fenomenal di kita siapa tuh? Kus Plus ya. Oh, pernah mendengar nggak? Itu di era Orde Lama pernah dipenjara ya. Akibat membawakan lagu-lagu pop dan rock and roll. Kan coba lihat lagu-lagu Kus Plus kan ada yang pop yang terkenal ya. Andaikan kau datang kembali. Itu lagu-lagu popnya. Ada yang rock and roll-nya seperti di sekolah yang kutunggu. Itu kan musik-musik The Beatles ya. Musik pop dan rock barat gitu. Tapi kan itu dipenjara. Sampai-sampai setelah dipenjara beberapa tahun ya oleh rejim, dikeluarkan oleh Soekarno dan akhirnya Kus Plus membuat album dangdut ya. Membuat album Orkes Melayu yang lagunya Mengapa kau tinggalkan aku, janjimu dahulu tuh palsu. Jadi ada yang tempo mellow dangdutnya gitu ya, agar untuk menghindari penjara dari Soekarno ya, dari pemerintah. Makanya kalau Anda sekarang, kalau saya mungkin jadi Soekarno ya, atau sekarang masih hidup lah, ada boy band dulu ya namanya Smash ya, tahu kan? Cenat cenut lagunya itu. Mainin Isule lagunya itu. Atau ada Ceribel ya, kamu cantik dari hatimu kan gitu. Makanya akan saya hukumnya, akan saya penjarakan, itu merusak budaya bangsa.
membawa budaya Korea ke Indonesia. Kalau kita ada jaipongan ya, ada pencak silat, masih mending dangdut lah gitu. Itulah kenapa saking ketatnya ya zaman Orde Lama. Dan tadi akhirnya kan tadi puncak kenapa kedekatan dengan PKI ya adalah G30 begitu ya. Jadi memang PKI itu diuntungkan. Jadi setelah dekret kan itu keputusan politik yang sangat penting ya. Tadi kan penting dan penuh resiko. Ingat ya. Masuknya kita ke Orde Lama itu lewat dekret. Penting karena kita mengembalikan lagi Pancasila di dekret itu dan Undang-Undang 45. Tapi penuh resiko. Dan resikonya adalah tadi ya, ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Yang diuntungkan adalah PKI karena mungkin merasa bahagia Masyumi gagal dalam mendirikan negara Islam ya. Dalam memilih dasar negaranya Islam gitu. Sehingga Masyumi kan tidak kalah secara politik kan akhirnya. Tapi kan secara keputusan yang Soekarno tadi dekret. PKI kan akhirnya main di Orde Lama gitu. Dan akhirnya Masyumi kan dibubarkan. Tokoh-tokoh yang berseberangan dengan PKI dan Soekarno di era Orde Lama kan dipenjarakan ya. Buya Hamka misalnya, Muhammad Nasir yang padahal itu orang-orang yang berjasa. Bahkan tadi jangankan masalah politik, hanya kita mendengar lagu Kus Plus atau hanya mendengar lagu di Beatles di penjara kan gara-gara itu. Anda memakai pakaian yang tidak sesuai standar dulu, pakaian juga dibatasi ya. Harus ada standar ya. Kalau misalnya celananya kurang menurut bra itu bisa dipenjara di undang-undang polisi. Itu zaman Orde Lama gitu. Apalagi masalah politik gitu kan. Dan PKI semakin bermesraan dengan Soekarno kan gitu. Jadi Soekarno itu ingin ada kekuatan yang bersatu ya dari 3 ideologi, tapi kan akhirnya tidak mungkin bersatu karena ada agama dan komunis gitu kan. Itulah puncaknya nanti ada G30 ya. Ya itu kan akhir dari cerita Orde Lama ya. Sebisa mungkin manusia itu mempertahankan kekuasaan ya dengan cara apapun, tapi Tuhan akan punya cara lain untuk mengakhirinya kan gitu. Makanya jadi manusia itu harus jangan serakah ya, harus bisa menahan hawa nafsu mudah-mudahan. Wallahu a'lam bishawab ya. Kita jumpa lagi minggu depan sampai Orde Lama nanti menjelang Orde Baru ya. Sampai lanjut nanti di bab 3. Tolong saya ingatkan ya, kelas B sampai mana, kelas C sampai mana, biar minggu depan saya lanjutkan. Tidak ada tanpa ada yang terlewati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Salam.